Bab 175-177. Om Presdir terpikat gadis miskin. Pagi hari sekali setelah selesai sarapan, Arya dan Valeri segera pergi ke perusahaan untuk membicarakan sekaligus menjalani pemotretan yang akan dilangsungkan beberapa jam berikutnya. Rico bersama dengan pria di sebelahnya sudah menunggu kedatangan Arya dan juga Valeri. Syukurlah Anda sudah datang Tuan Arya. Perkenalkan, ini adalah Tuan Robert yang berasal dari Amerika untuk membimbing sesi jalan pemotretan kali ini. Dia seorang fotografer profesional yang memiliki agensi sendiri. Kau pasti tidak asing mendengar nama M-Management. M-Management, bukankah itu saat Valeri ditawarkan menjadi model di Amerika? Mungkinkah Pak Robert dan kau saling kenal? Seharusnya seperti itu, kan? Timpal Arya pada Valeri. Halo, Pak Robert. Apa kabarmu? Sudah lama kita tidak bertemu. Sayang sekali aku harus keluar dari agensi naunganmu, padahal banyak sekali hal yang bisa kurai selain menjadi seorang model yang terkenal. Pak Robert hanya diam dengan kondisi Valeri yang so akrab dengannya. Terlihat dari wajahnya sangat kebingungan, seperti tidak mengenal sosok Valeri. Di sisi lain Valeri pun terlihat sangat panik dan pucat. Iya, kabar saya baik-baik saja. Jawab simple Pak Robert, sedikit memiliki nada bule saat bicara. Wajar saja karena dia berasal dari Amerika asli. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya sama sekali. Apa yang dikatakan Tuan Arya? Maksud dari mengontrak nona ini? Bingungnya Pak Robert dalam hati. Suatu pertemuan yang sangat spesial. Pak Robert bisa bertemu dengan model kesayangan Anda. Saya ucapkan terima kasih karena dulu sudah memberikan Valeri tempat dan kesempatan untuk bernaung di agensi Anda. Kata Arya. Iya, itu tidak menjadi masalah bagiku. Sikap Pak Robert dingin karena bingung. Sedangkan Arya terlintas berpikir jika Pak Robert akan terlihat senang seperti orang saling mengenal dan sudah lama tidak bertemu. Apalagi Valeri ia anggap sebagai model kesayangan di agensinya dahulu saat ia memaksa untuk pergi, dan hal itu wajar jika pemilik sangat akrab dengannya. Namun, sikapnya begitu dingin dan biasa saja. Kegiatan diawali dengan sharing knowledge tentang virtual photoshoot dari pembicara fotografer profesional Robert Coles yang sekaligus sebagai moderator jalannya sesi pemotretan. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi pemotretan dengan model Valeri sekaligus Rico yang dipandu. Disponsori oleh Beerhook, yang merupakan nama dari produk baru perusahaan Rico. Pemotretan fashion dan iklan model, Valeri terlihat sangat antusias dengan pose-pose yang sangat ekspresif dan ceria. Dipandu oleh fotografer profesional, Robert Coles, mereka tampak menikmati setiap sesi pemotretan yang berlangsung di Sraima Imaging Studio. Tuan Rico terlihat sangat happy dan excited karena mungkin ini juga merupakan pengalaman pertama baginya. Selain bisa menjadi model fashion untuk proyeknya, dia juga sangat profesional bersanding dengan istri Anda, Tuan Arya. Ungkap Pak Robert. Mengobrol dengan Arya di saat model sedang dipotret oleh fotografer. Dalam bekerja, sikap profesional itu hal yang utama dan penting. Valeri pun sangat senang bisa menjalani pemotretan kembali setelah sekian lama. Ditambah Anda sebagai pemimpin dahulu memandunya kali ini. Itu bisa mengubah sisi kerinduannya selama menjadi model di sana. Ujar Arya. Maaf Tuan Arya, sejak dari tadi saya tidak mengerti perihal Anda selalu mengatakan istri Anda yang merupakan model di Amerika. Istriku pernah menjajal karir di Amerika. Saat kami masih berhubungan sepasang kekasih, dia mendapatkan tawaran yakni di agensi Anda untuk menjadi seorang model. Saya harap Anda tidak benar-benar lupa. Fokusnya tidak memikirkan hal lain. Tapi maaf Tuan Arya, saya benar-benar tidak mengenal istri Anda. Saya sudah tidak pernah menawarkan tawaran model dari Indonesia sejak 3 tahun yang lalu.
Mungkinkah istri Anda ditipu? Ungkapnya. Dek, jangan bercanda dengan saya Tuan Robert. Selama 1 tahun lebih dia berada di Amerika menjadi model di sana. Jika tidak di agensi Anda, lalu di mana dia bernaung selama itu? Padahal aku tahu agensi Anda sangat besar dan sukses di sana, banyak artis atau model yang ingin bisa menjadi salah satu bagian dari agensi Anda. Syukurnya Valerie sangat hebat bisa menjadi model di tempatmu. Tegun Arya tak percaya. Untuk masalah itu saya tidak tahu dan tidak bisa berbohong. Saya benar-benar mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jawab Pak Robert kembali memandu dan meninggalkan Arya yang masih kelimpungan. Sesi pemotretan berjalan semakin panas kala Pak Robert memandu mereka dengan gaya soksi dan mesra bak maternity shoot. Valerie pun meromang kala posisi Rico terlalu dekat dengannya ditambah memegang perut hamilnya. Lepaskan. Menghempas tangan Rico, jangan macam-macam denganku. Gertak Valerie. Kenapa Nona Valerie? Tuan Rico sudah mendapatkan posisi yang sangat pas untuk dipotret. Saya sangat setuju dengan gaya tadi, tapi sepertinya Anda kurang nyaman. Bicara Pak Robert. Pak Robert, saya adalah wanita yang sudah menikah, suami saya pun berada di sini. Jadi, mohon untuk menjaga perasaan kami. Apakah pantas pose ini dilakukan? Timpal Valerie. Ini hanyalah sebuah pemotretan, tidak perlu memikirkan hal yang lain. Apakah ini yang dinamakan model profesional kebanggaan Pak Robert? Singgung Rico berbisik. Ia menarik senyumnya ke samping, seolah ia mengetahui kebenaran akan Valerie yang tersembunyi. Kau sengaja melakukan ini padaku, kan? Kau ingin mengancam dan membuatku takut padamu. Kau salah Tuan Rico yang terhormat, aku tidak akan kalah begitu saja denganmu. Hardiknya. Sesi pemotretan berjalan sedikit dengan sebuah penolakan dan pertengkaran Valerie dengan Rico. Ingat ini baik-baik. Aku memang sengaja sudah merencanakan ini dari awal. Selain berfoto untuk produk iklan proyekku, aku ingin menjalankan sesi pose maternity kita. Ungkap Rico tak terduga. Kau, gertaknya, cukup diam. Atau suamimu itu akan mendengar pembicaraan kita. Rahasiamu tidak mungkin akan terbongkar begitu saja di hadapannya detik ini juga, bukan? Atau kau sudah bosan dan ingin mengungkapkan kebenaran padanya saat ini juga? Ancam, goda Rico. Sekilas Valerie melirik ke arah Arya yang terlihat murung. La menjadi bingung dan terancam. Berani-beraninya dia mengancamku. Aku tidak bisa bertindak kali ini, dia bisa saja tidak bermain-main dengan perkataannya yang mungkin bisa membuatku dalam bahaya. Ikuti saja keinginannya kali ini dan di kemudian hari ia akan mengikuti keinginanku. Gumam Valerie. Sesi pemotretan hebat pun berlanjut tanpa Arya memperdulikan mereka berdua. Ia masih sibuk dengan pikirannya sendiri dengan perkataan Pak Robert tadi. Beberapa foto produk iklan dan pose maternity panas yang bersembunyi di balik kata pemotretan iklan sudah didapatkan dan dari sebagian itu sudah menjadi tanggung jawab Arya untuk tetap membayarnya. Sejumlah uang akan segera di tangan dengan bayaran sesuai kesepakatan dari satu pihak. Jumlah foto pemotretan yang diambil sekitar 15 foto, tandanya Arya akan membayar 15 miliar pada Valerie. Bab 176. Setelah menjalani hari yang panjang dan melelehkan untuk menjalankan proyek kerja samanya dengan Rico, banyak sekali pikiran yang bertumpuk dalam kepalanya. Sedari sesi pemotretan, Arya tidak bisa berkonsentrasi dalam kerjanya. Valerie yang pulang lebih dulu setelah selesai menjalani pemotretan dan mendapatkan sejumlah pundi-pundi uang yang sangat besar. La sangat senang dan memutuskan bersenang-senang di luaran sebelum kembali ke rumah. Tak lupa selain barang branded untuk dirinya sendiri ia membelikan barang branded untuk ibunya dari hasil kerja seharinya itu. Malam hari. Kini Arya telah pulang dari bekerja, ia sedang melenggang masuk ke rumahnya bersiap menuju kamar pribadi.
Namun, sebelum itu dia berpas-pasan dengan para pelayan yang belum tidur. "Apakah Nyonya sudah tidur?" tanya Arya pada pelayan itu. Nyonya yang dia maksud adalah Dini. Namun, perkataan Arya tak cukup membuat pelayannya mengerti. "Nyonya Valeri sudah tidur setelah makan malam, Tuan," jawab sopan dan menunduk salah satu pelayan itu. Walaupun bukan jawaban yang ia inginkan karena ia bertanya perihal Dini. Arya sangat mengerti dengan kondisi saat ini dan memakluminya. "Lalu, Dini?" tanyanya membuat pelayan keanehan. "Dini? Ia sudah tidur di kamarnya, Tuan. Tuan membutuhkan sesuatu. Katakan saja pada saya akan menjalankan perintah dari Tuan," jawabnya karena yang ia tahu Dini adalah pelayan sama sepertinya. "Tidak, bukan itu. Tidak perlu, kalian bisa pergi," jawab Arya sangat kesal dengan jawaban pelayan yang tidak diharapkan. Para pelayan segera berbisik-bisik dalam posisi masih berlutut. Mereka kebingungan saat mendapati Tuan Arya pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Tetapi mereka tetap merasa lega karena sepertinya mereka tidak akan mendapatkan hukuman apapun, setelah melihat wajah Arya sedikit marah walaupun tak mengerti apa alasan di balik kemarahannya. Semuanya dibuat terlena, memikirkan kenapa Arya menanyakan Dini sebagai pelayan. Padahal pelayan di rumah itu bukan hanya Dini, tapi mereka juga memiliki peran yang sama di sana. Suatu hal yang berbeda saat masuk ia tidak langsung melenggang ke arah kamarnya sendiri. Tapi ia melangkahkan kakinya menuju arah kamar Dini berada. Saat sudah berada di depan pintu kamar Dini, ia membukanya secara perlahan dan saat pintu sedikit terbuka, ia tidak mendapati sosok Dini tertidur di atas ranjang. Sontak ia syok, di mana Dini berada saat ini? Apakah dia kabur? Atau... Dengan napas yang berat, langkah kakinya yang panjang hendak masuk kamar, namun saat Jas sudah berada di dalam kamar, matanya menangkap seseorang sedang tertidur di sofa. Tubuhnya yang mungil membuatnya tidak akan terlihat jika dilihat dari arah ranjang. "Hah! Jantungku!" Geram Arya berhenti sejenak, dia mengusap dadanya dan menstabilkan pernapasannya. Arya langsung melangkah ke arah Dini, yang memang terlihat tidur nyenyak di sana. Tetapi saat Arya melihat Dini dari dekat, dek dek dek, jantungnya berpacu lagi, pipinya merah padam seperti tomat matang, dan udara di sekelilingnya tiba-tiba saja menjadi panas. Dini yang sedang berbaring dengan mata terpejam di sofa, hanya mengenakan piyama Navy yang kebesaran di tubuhnya. Aura seorang ibu hamil pun terpancar dari wajahnya yang terlihat sangat cantik, bercahaya dan berseri, rambutnya terurai panjang, dan wajahnya yang cantik itu benar-benar kelihatan bersinar dan memukau bagi Arya, padahal Dini sama sekali tidak mengenakan riasan sedikitpun. Glek! Arya menelan salivanya, dia seperti terhipnotis dengan keindahan Dini, semakin ia mendekat semakin mempesona penampilan wanita itu. Sekarang Arya sudah duduk tepat di sisi Dini, kelihatannya Dini yang juga kelelahan itu sampai tertidur pulas di sofa, setelah ia membersihkan tubuhnya yang terlihat masih basah. Mata Arya tetap melekat ke wajah dan tubuh istrinya, sungguh sudah banyak sekali wanita cantik dan menggoda yang selama ini berada di sekitaran Arya, terutama Valeri wanita yang ia cintai dan banggakan. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka mampu membuat Arya terpesona, atau meningkatkan gairah prianya. Akan tetapi wanita ini, dengan wajah polos dan sikapnya yang lugu dan menyedihkan, mampu memporak-porandakan Arya, dan meningkatkan gairahnya ke tahapan yang belum pernah Arya rasakan sebelumnya. "Hei! Bangun!" Arya yang tidak ingin kehilangan dirinya sendiri itu, mencoba membangunkan Dini. Dia ingin Dini tidur di ranjang bukan di sofa. Tapi saat tangannya hendak menyentuh bahu Dini, tanpa sadar kepala Dini malah terjatuh ke tangannya. Dan tentu saja hal itu membuat Arya tidak bisa menahan dirinya lagi. Arya mencengkeram tangan satunya, dia bingung dengan apa yang sedang terjadi kepadanya, yang jelas semuanya terasa panas sekarang ini.
Setelah Dini bersandar di tangannya, Arya membutuhkan beberapa menit untuk mengatur pernapasannya dan menahan dirinya sendiri. Dia mungkin memang sudah menikah dengan Dini, akan tetapi ia tahu Dini seperti asing baginya. Ia sudah memberikan banyak penderitaan pada gadis kecil itu. Tentu Arya tahu jika ia dan Dini memiliki jarak usia yang sangat jauh, pasti tidak tahu menahu dengan hubungan orang dewasa, namun sepertinya Dini sudah didewasakan oleh keadaan. Jadi, dia harus bisa menahan dirinya sendiri dan perlahan akan mengerti. Setelah merasa dia sudah sedikit tenang, Arya segera menggendong Dini lagi, membaringkannya di atas ranjang. Arya masih berdiri di sisi ranjang memperhatikan Dini, mencoba mempertanyakan sebenarnya apa yang ada dalam diri Dini hingga membuatnya merasa aneh seperti sekarang ini. Sembari melipat tangan dan menatap dengan tajam, matanya tiba-tiba saja menangkap ke arah buah D4 Dini. Glek. Lagi-lagi dia merasa goirahnya memuncak. Dia tidak mengenakan apapun di alam sana. Astaga, kenapa aku jadi merasa panas dan gugup seperti ini? Apa yang terjadi dengannya? Dia sudah tidak waras, kah? Dia sama sekali tidak berpikir akan kedinginan atau tidak nyaman. Apa dia sering melakukan ini setiap malam? Arya mencoba mengalihkannya pandangannya, namun tetap saja matanya menuju ke arah yang sama lagi. Benar, Dini memang hanya mengenakan piyama navy miliknya tanpa menggunakan P. Dalam, membuat Arya bisa memperhatikan XXXL. Apalagi sinar bulan yang memasuki ruangannya membuat semuanya menjadi terlihat semakin jelas. Ukurannya boleh juga, sedikit berbeda di saat dulu aku merasakannya, terlihat sekarang lebih berisi dan sepertinya pas di tangan, hahaha. Tawa nakal dan wajahnya yang berubah panos itu berucap sendiri. Namun beberapa menit setelah itu, Arya, apakah kau sudah gila? Wanita ini adalah yang kau benci sekarang dan prioritas utamamu terus menindasnya. Kau harus fokus, jangan ingin tergoda oleh wanita rubah ini. Geram Arya menggelengkan kepalanya. Walaupun dia sudah meyakinkan dirinya, dia tidak bisa membohongi reaksi dirinya, apalagi pipi dan daun telinganya yang merah padam itu. Bab 177. Masih berada di kamar pribadi Dini. Setelah beberapa saat berdebat dengan dirinya sendiri, Arya naik ke atas RZ. Dia juga sedang kelelahan dan memutuskan untuk tidur di sana bersama Dini di RZ yang sempit. Karena kau sudah tertidur pulas, dan aku juga sangat kelelahan tak mampu untuk jalan ke kamarku, aku memutuskan untuk tidur di sini. Dasar wanita rubah. Arya masih menggerutu, dia tidak suka G4 irahnya yang meledak-ledak itu mengusiknya. Dia juga tidak ingin merasakan hal itu. Dia tidak ingin memiliki hubungan emosional dengan seorang wanita yakni Dini, seperti cinta misalnya, karena hal itu hanya akan merepotkan dan akan menjadi kelemahannya bahkan menjadi masalah baginya. Jadi, sebisa mungkin Arya harus membatasi dirinya dan fokus dengan tujuan utama. Lenguh Dini, yang merasa terusik dan sudah membuka matanya. Dini menatap langit-langit ruangan yang sangat merasa berbeda padahal tetap sama. Ia pun merasa posisi tidurnya kali ini berbeda padahal ia ingat jika terakhir berbaring di sofa. Aneh, ucapnya pada dirinya. Dini mendengar dengkuran halus di sampingnya. Melihat Arya berada di sampingnya Dini pun langsung terjengkit dan menatap dirinya. Hua! Teriakannya sangat keras sampai Arya yang baru saja terlelap langsung terbangun. Dini segera turun dari tempat tidurnya. Kenapa kau teriak? Kecam Arya. Tuan sendiri yang mengejutkanku di sini. Jawab Dini terbata. Apa masalahnya? Seluruh bagian rumah ini adalah milikku. Terserah padaku ingin tidur di mana saja, kata Arya. Dini hanya terdiam masih menstabilkan napasnya. Aku melihatmu tidur di sofa. Dan aku memindahkanmu agar tidur di ranjang.
Wanita hamil tidak bisa sembarangan tidur di mana saja karena jika kau tidak dipindahkan, bisa saja kau terjatuh dari sofa dan berakibat fatal. Jelas Arya. Saya ucapkan terima kasih padamu, Tuan. Mungkin saat saya berniat hanya untuk berbaring sebentar, saya malah sampai tertidur. Kata Dini. Lain kali selain selesai mandi dan langsung tidur di ranjang, jangan sampai kau mengenakan pakaian tanpa dalaman. Ujar Arya. Seketika Dini teringat sesuatu sampai wajahnya memerah akibat malu. Refleks menutup D4 danya dengan kedua tangan dan meroba-roba. Aku heran kenapa bisa kau senyaman itu tanpa memakai dalam. Aku bertanya-tanya apakah setiap malam kau sering seperti ini. Maaf Tuan, tetapi ini baru pertama kalinya saya seperti ini. Entah perasaan apa yang muncul saat tadi untuk tidak mengenakannya. Jawab Dini gugup. Aneh. Mungkinkah karena kau ingin menggodaku? Ujar Arya membuat Dini tertekan. Tidak, mana mungkin saya memiliki niat seperti itu. Tahu Tuan akan melihatnya atau tidak pun saya tidak mengerti. Saya hanya sedang mengidam saja. Pungkasnya. Apa? Mengidam? Ha. Tawa Arya sangat keras sekali. Kali ini Dini benar-benar terlihat bodoh di hadapan Arya yang menertawakannya. Mana mungkin ada wanita hamil yang mengidam tidak ingin mengenakan dalam. Alasanmu itu tidak kuat. Ejek Arya. Dini sudah menduga jika Arya tidak akan mempercayai keinginan anehnya itu. Itu masalahnya, saya pun tidak mengerti keinginan macam apa ini. Aneh dan sangat malu rasanya jika kelakuan saya kali ini dapat diketahui oleh Tuan. Dini menunduk. Arya pun terhenti dari tawanya ketika melihat Dini menunduk murung. Aku paham jika wanita hamil sering mengidam yang aneh-aneh. Dulu aku memiliki manajer yang istrinya sedang hamil dan mengidam sesuatu. Saat ia sedang bekerja, dia selalu disibukkan dengan telepon dari istrinya yang terus meminta sesuatu. Permintaan yang kuingat saat itu istrinya menginginkan dia untuk memakan Oreo dengan krim pasta gigi. Sungguh terdengar tak masuk akal, bukan? Mengidam istrinya benar-benar aneh sampai menyiksa suaminya. Keke Arya di akhir. Oreo dengan krim pasta gigi. Tegun Dini terlihat berpikir. Kenapa? Kau keanehan juga, bukan? Ucap Arya. Tidak, sepertinya itu menarik. Jawab Dini dengan tawa kecil. Jelek. Arya menyadari sesuatu menganggap jika ia salah berbicara. Seketika tubuhnya meremang dan wajahnya dari raut ceria menjadi datar. Bisakah aku meminta tolong pada Tuan untuk membelikan aku Oreo itu dengan pasta giginya? Sudah kuduga. Perkataanku tadi menjadi perhatian baginya. Kenapa mulutmu tidak bisa diam di hadapan wanita hamil, Arya? Geram Arya dalam hati yang sangat menyesal. Kau tidak boleh memakan makanan itu. Itu tidak baik dimakan untukmu sedang hamil. Jawab Arya terbatayang. Siapa yang mengira seperti itu? Saya tidak akan memakannya untuk masuk ke dalam perutku, tapi seperti yang dikatakan Tuan tadi jika istrinya meminta manajer Tuan untuk memakannya. Maka dari itu, Tuanlah yang melakukannya untukku. Ucap Dini. Kau bercanda? Tanya Arya begitu gemetar. Matanya melotot tak menyangka. Seorang wanita hamil yang sedang mengidam tidaklah pernah bercanda dengan keinginannya. Entah kenapa itu rasanya sangat menantang untuk dicoba, aku ingin melihat Tuan memakannya sekarang. Ujar Dini sudah geram untuk menyalurkan rasa mengidamnya. Jangan aneh-aneh. Ini sudah malam dan waktunya tidur, bukan melakukan rasa mengidam seorang wanita hamil. Lagi pula mana mungkin pasta gigi bisa dimakan, jangan ingin seperti istri manajerku yang membuat suaminya menderita. Tolak Arya menghindar. Tapi aku ingin itu sekarang. Rengek Dini dengan manja pada Arya, akibat hormon wanita hamil. Arya semakin tersudutkan. Ia tidak bisa melihat Dini yang merengek di hadapannya seperti itu.
Lagi pula bukan aku yang menginginkannya, tapi anak tuan sendiri di dalam yang ingin ayahnya seperti itu. Kau ini aneh-aneh saja. Dari tidak ingin mengenakan dalam, dan sekarang kau ingin aku melakukan ngidam tak masuk akal itu, tapi kau mengatakan bayinya yang menginginkan. Memangnya bayi sudah bisa bicara di dalam perutmu itu? Hah? Kesal Arya. Tidak bisa. Tapi ini ikatan batin antara ibu yang mengandung dan anak dalam rahimnya. Ayolah Tuan, lakukan itu demi anakmu. Memelas Dini. Sekali tidak, tetap tidak. Jawabnya sarkas. Kau memang ayah yang egois tidak ingin menuruti permintaan anaknya. Baru saja dalam kandungan sudah mendapatkan penolakan, bagaimana jika sudah lahir? Cela Dini tak segan dan langsung masam. Dini yang sedang mengidam pun membuat Arya kewalahan. Sebenarnya bukan masalah dan bukan Arya egois tidak ingin menuruti rasa ngidam, tapi masalahnya rasa ngidam Dini kali ini tidak masuk di akal sehatnya. Ia tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan sama persis seperti manajernya itu. Kali ini dia benar-benar terjebak dengan perkataannya. Melihat Dini yang sudah terlihat masam dan marah itu pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ingin tak ingin Arya harus menjadi seorang calon ayah sejati yang menuruti keinginan ibu hamil yang sedang mengidam. Dengan segera Arya mengambil biskuit Oreo yang kebetulan tersedia di lemari penyimpanan makanan, sehingga ia tidak perlu keluar di larut malam mencari sepotong Oreo saja. Setelah bersamaan membawanya dengan pasta gigi, ia segera kembali ke kamar Dini. Aku sudah membawa Oreo dan pasta giginya. Setelah ini apa yang kau inginkan? Gemetar Arya tidak bisa berpikir jernih. Tuan malah bertanya. Lakukan saja seperti yang tadi aku katakan. Karena Tuan terus bertanya, bisa saja membuatku pusing dan tekanan darahku naik tinggi. Kata Dini yang tidak kenal takut saat ini sudah membentak Tuan Arya. Ibu hamil ini, rasanya aku ingin segera memukulnya jika tidak ada anakku di dalam perutnya. Sudah memerintah, dia malah membentakku, geram Arya menjadi jengkel. Dengan perlahan Arya mengambil satu Oreo dan siap memoleskan pasta gigi yang akan diletakkan di sana. Dengan kemampuan kecerdasannya, Arya cukup jenius untuk mengelabui Dini sehingga tidak sampai memoleskan pasta gigi itu. Dia berpura-pura memoleskan, dan langsung memakannya tanpa pasta gigi. Perkiraan dan kecerdasannya tidak berguna kali ini jika dihadapkan dengan kejelian mata Dini yang sedari terus memperhatikan Arya. Dia melihat semuanya, membuat Arya tidak lolos begitu saja. Sudah. Aku sudah menuruti keinginanmu, puas. Kata Arya. Mana bisa. Tuan sudah berbohong dengan sama sekali tidak memakan bersamaan pasta giginya. Tuan sangat licik. Kesal Dini. Cek. Kau membuat tekanan darahku naik. Oreo dengan pasta gigi, bagaimana rasanya? Coba saja sendiri, Tuan sedang memegangnya, bukan? Kenapa tidak memakannya untuk mengetahui rasanya? Bukankah Tuan penasaran? Ujar Dini. Baiklah, baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Tapi aku mohon hanya sekali gigitan saja. Pinta Arya. Tapi dengan pasta giginya. Keras kepala Dini. Iya, aku akan memakannya. Jawab kesal Arya. Baiklah, senang bekerja sama dengan Tuan. Ujar Dini terkekeh karena terhibur. Namun, membuat Arya kejengkelan. Sekali lagi dan kali ini benar-benar nyata, bukan hanya sekedar mengelabui. Arya terpaksa menelan pasta gigi dalam seumur hidupnya. Kedua benda dengan satu benda yang merusak segalanya yakni pasta gigi, itu sudah masuk dalam mulutnya. Kali ini ia akan mengunyahnya. Baru saja perlahan mengunyah, Arya sudah dibuat mual dengan rasanya. Kini lidahnya mengeksplore berbagai jenis rasa yang ada. Jika melihat ke arah bahasa Sunda, rasanya amarile. Itulah yang sedang dirasakannya. Arya yang sudah kelimpungan dibuatnya, sudah merasakan mual bergejolak dalam perutnya.
Arya yang tersiksa, Dini malah tertawa senang merasa terhibur bak sedang menonton stand-up komedi.